Ada emas apa ini? Emas? Ini. Tuh, mahkota emas tuh. Astagfirullah, subhanallah. Emas? Tuh. Berlian. Itu emas tergeletak apa itu? Tapi itu gerak. Ah! Ada tangannya. Assalamualaikum, maaf, punten. Ampun, Mbak. Jangan lari. Jangan kabur. Satu. Oh, Mbak. saya ngumpul. Astagfirullah. Abang. Itu. Ya. Ya ampun. Itu banyak banget. Yang ketangkap kamera berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8. Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Aji Barang Purwokerto, Kebon dalam pasar wage. kebayang-bayang Kang Tarto, manis wonge manis eseme. Nah itu ya, diawali itu bernyanyi dulu, tujuannya apa? Untuk menurunkan gelombang otak. Hidup ini hanya sendaguro ya, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu ngotot, slow saja. Inilah konten negeri Konoha ya, yang menurut kalian Konoha itu jelek. Kamu sendiri yang menghina diri sendiri, budaya sendiri ya. Yuk kita akan menjunjung tinggi budaya kita. Tentunya budaya kita justru yang menjadi pemimpin dari budaya-budaya lain. Nyatanya banyak orang asing yang mencontek kita, lalu diaplikasikan ke sana, lalu kita justru malah seolah-olah membesar-besarkan budaya asing. Padahal budaya asing itu berasal dari sini. Ini pusatnya budaya. Budaya apa sih, Kang? Budaya itu budidaya. Mari kita membudidayakan anggapan baik dalam diri kita, membudidayakan seneng, tentrem, ayem, membudidayakan bersyukur ya. Kira-kira paham gak sih? Lah udah, banyak orang-orang yang sumbu pendek yang gak mudengan, gak apa-apa ya, mengaku paling pinter tapi nyatanya belum tahu apa-apa ya. Oke, melanjutkan kepada perjalanan zikir jalan untuk menginstal. Install apa, Kang? Mari kita install energi kemakmuran. Install energi kemakmuran yang sudah ada di alam semesta ini. Tetapi selama ini kita dungu nggak mau menginstalnya. Padahal Tuhan sudah menyodorkannya. Tuhan sudah menyodorkannya, monggo diinstal nih. Nah, mari kita mengizinkan membuka diri untuk menginstal aplikasi dari Tuhan, yaitu energi kemakmuran. Yang selama ini sudah diinstal dalam diri kita, yaitu energi kemiskinan. Mau nggak mau kita delete tuh aplikasinya, aplikasi miskin yang sudah ada dalam diri kita. Yuk, kira-kira paham gak nih? Oke, memang kontennya nggak jelas. Ini konten teka-teki, konten sanepa ya. Sanepa itu apa? Kias. Tuhan itu memberikan bahasanya kepada kita itu bahasa kias, bahasa sanepa. Kalau kita menelan mentah-mentah, maka akan gumoh. Tahu gumoh?
muntah lagi karena nggak mudeng, makanya tenangkan dulu, sentel, raha senang dulu. Libatkan seluruh indera kita untuk betul-betul selaras, adem, ayem, tentrem, bahagia. Yuk, legowo, legowo, lapang dada, rasakan sensasinya. Wah, alhamdulillah, terima kasih Allah atas semua keberkahan yang sudah diberi kepada kita, kepada saya. Saya ini bahagia, udaranya sejuk, sehat, semua kecukupan. Itu ya, kita harus mengiyakan itu namanya bersyukur. Yuk, nah hidup ini hanya lanjut kepada perjalanan yang namanya zikir jalan. Tentunya kalau kita berzikir jalan itu nggak perlu tegang, santai saja dengan media alam, dengan media hiburan. Kalau tidak menggunakan atau melalui media hiburan ini, mungkin kalian akan tidak nyampe kepada kalian. Ini beruntunglah bagi kalian yang melihat video ini, karena ini tuntunan buatmu, ya. Udahlah, lama-lama nanti mau mudeng juga kok. Yuk. Oke, lanjutkan lagi. Aduh. Tuh jalannya turun lagi ke sana. Inilah seninya ya. Seni berzikir jalan itu apa? Naik turun gunung, merasakan sensasi capeknya, sensasi rasa nikmatnya, sensasi menghirup udara yang segar, sensasi terik matahari dan lain sebagainya. Itulah sebuah apa namanya itu ya, keberlimpahan yang saat ini tidak dirasakan oleh kita. Kita sudah diberikan banyak sekali keberlimpahan, tapi kita dungu, nggak pernah mau bersyukur. Makanya saya ajak kalian untuk setel rasa bahagia, setel seneng, itu aja ya. Kalau sudah seperti itu pasti akan didatangi oleh kesenangan-kesenangan selanjutnya. Apa tuh? Sensasi? Dicibir. Waduh, biasa itu. Itu biasa. Yang namanya manusia itu bervariatif. Ada yang apa tuh ya, reaktif. Reaktif itu mudah menyimpulkan, mudah menilai meskipun tidak tahu maksudnya, tapi langsung kita memberikan nilai atau hukuman sendiri ya. Makanya yang setel tenang dulu untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Di daerah mana sih guanya? Katanya dekat. Wah, oh ini nih, ini jalurnya ini. Berarti tuh mau ke kiri apa ke kanan? Kiri dulu yuk. Sini dulu, kiri dulu. Nanti ke kanan. Oh, kayaknya ini nih. Oke. Wow, nih perhatikan di guanya nih. Inilah gua yang dimaksud oleh orang-orang ini, yang katanya ini apa? Yang dihuni oleh siluman. Ini katanya, entah siluman apa? Itu ratu siluman di sini tinggalnya. Apakah kalian percaya? Waduh, kayaknya sih ragu ini ya. Tidak untuk dipercaya. Iya. Tidak untuk dipercaya, tenang saja, lentur. Slow ya. Slow, tenang aja. Yuk. Kalau dipercaya nanti kamu gagal paham lagi. Oh, jadinya musrik. Ya iya, ini kan hanya sebuah media penghantar. Video ini media penghantar, santai saja. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yo, sini. Tadi dulu. Hati-hati nih. Katanya di sini makanya serem banget, makanya banyak ininya loh. Bukan silumannya, makanya takutnya kita langsung nongol. Tapi kan siang-siang ini ya. Ya siang-siang juga ada katanya nongol. Dan jangan lupa siapkan mentalnya. Iya, ya. Mentalnya siapin. Ini bahaya masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Bahaya berengen matanya nih. Bagaimana? Berengen silau tadi kena matahari.
Setelah ini gelap banget nih kan. Sentralnya nggak tembus. Astagfirullah. Tapi ini samar-samar apa ini? Nih. Tar dulu. Di kamera ada nggak nih? Batu. Astagfirullahaladzim. Hah? Nih. Astagfirullahaladzim. Hati. Astagfirullah. Hitam. Ini orang bukan? Astagfirullah. Kayaknya bukan orang ini ya. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Bah? Punten. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Bah? Waspada. Assalamualaikum. Bah? Ini... Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Makhluk apa ini? Bah? Maaf, Bah. Punten. Kami di sini hanya untuk lagi bertelusur, Mbah. Mohon maaf bila ganggu jenengan. Ini manusia atau bukan, maaf. Bah? Kayaknya dia. Siluman. Ya bukan, maksudnya kayak marah loh. Kita nggak diizinin seolah-olah gitu. Lihat loh. Dengan bahasa tubuhnya yang kayak gini nih. Seolah-olah kayak nggak kuat matanya. Saya aja merem ini ya. Baik, kita eluk aja yuk. Eluk? Kita eluk. Maksudnya kita omong. Mudah-mudahan kita diizinkan. Mbah, kami Tarto, maksudnya saya bersama dua teman saya ini, ada Yono, ada Mamat. Tujuan kami ke sini dalam perjalanan tikir jalan sekaligus menggali apa yang ada dalam gua ini. Maksudnya bukan untuk menantang tapi untuk menggali apakah kira-kira diizinkan. Kalau diizinkan saya Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu Akbar. Hah? Kon pengen ini. jadi batu nih. Jadi batu. Ini jadi kayak gini. Astagfirullah. Batu. Apakah aslinya ini atau bukan? Gini. Tadi saya kan baru saja mengucapkan maksudnya minta izin. Tapi tiba-tiba menghilang. Apakah itu sebuah bahasa bahwa kita diizinkan? Kayaknya sih. Ya. Mungkin seperti itulah. Kita yakini saja bahwa kita diizinkan tadi dengan menghilangnya beliau tadi. Udah yuk. Assalamualaikum. Wow. Ini guanya bagus banget ini. Ini gua istana ini ya. Memang kayak Ini ya. istananya emang luar biasa ini. Seolah-olah penuh dengan pernak-pernik apa ini, lampu-lampu apa ini kan? Klasik. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum. Punten. Ada emas apa ini? Emas. Ini. Tuh mahkota emas tuh. Astagfirullah. Subhanallah. Emas. Tuh. Berlian. Itu emas tergeletak apa-apa itu? Siapa ini ya? Ambil aja. Entar dulu. Ini emas beneran bukan? Tapi itu gerak. Ada tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Lari. ini apa itu? Itu mukanya kayak gitu. Mbah. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Maaf. Ini siapa? Apakah ini ratunya ini? Ratu siluman. Ya ampun. Katanya cantik kok kayak gini. Iya. Astagfirullahaladzim. Dibohongin. Mbah. Assalamualaikum. Maaf. Kami di sini lagi dalam ini, mohon maaf. Apakah saya diizinkan untuk masuk ke sini? Hah? Dia ngomong cuma pakai bahasa apa nggak jelas ini. Saya nggak denger ya. Ini saya dengar cuma anak kecil. Bukan orang sini kayaknya. Mbah. Mbah. Udah gini, Mbah. Biar kami damai, maksudnya tenang aja. Kita kenalan dulu, biar lebih tenang, Mbah. Kenalan dulu. Kita Tarto, saya namanya Tarto. Tarto dari Cilacap. Mamat. Mbah? Astagfirullahaladzim. Masuk. Mbah? Apa dia menyambut kita suruh masuk ke dalam, Kang? Makanya itu entar dulu. Hati-hati, Kang. Oh, takut pancingan, Kang. Assalamualaikum. Kok hilang? Hah? Hilang. Hilang. Tadi kesini cuma hilang. Nih, Iya kosong ini ya. ya kosong.
Astaga. Sini. Wah, merinding ini. Makanya itu. Apa tuh? Geremet-geremet. Apakah dia menjadi ini nih? Yang mana? Ini. Apa ini? Ini loh. Astagfirullahaladzim. Apakah tinggal di sini? Astagfirullahaladzim. Berarti dia tinggal di sini nih. Mbah, kami mohon maaf bila kedatangan kami mengusik jenengan. Dan terima kasih tadi sudah menyambut kami. Ini loh, coba perhatikan dulu. Apakah dia sudah berubah enggak? Kasih jarak. Kasih jarak. Kasih jarak, kasih jarak. Aduh, ini saya rasa ini ya tempat ini sebagai tempat apa namanya ini? Nyatanya di sini banyak bekas-bekas minyak wangi nih. Nih. Ya iya di sini. Iya. Berarti di sini nih tempatnya ini, ratunya ini. Assalamualaikum, Mbah. Kelihatan gak sih? Menurut saya ini loh, maksudnya loh. Tapi kayak ragu. Juga ragu ini ya. Coba Kang. Hah? Geremet-geremet batunya. Geremet Kang. Kayak gerak-gerak ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah! Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, maaf, punten. Ampun, Mbak, ampun, Mbak. Jangan lari. Jangan kabur, Satu. jangan kabur. Oh, Mbah. Saya ngumpul. Astagfirullah. Aku kaget. Aduh, jangan. Dia gerak-gerak. Assalamualaikum, Nyai. Punten Nyai Ratu. Maaf, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Maaf sekali. Perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap. Dan saya ke sini lagi dalam perjalanan pikir jalan. Apakah kami kiranya diizinkan untuk menjumpai jenengan? Mudah-mudahan jenengan bisa hadir di sini secara utuh, secara wujud nyata gitu. Maaf. Hati-hati. Astagfirullah. Angin. Kayak ditiup. Celanaku basah. Astagfirullahaladzim. Kayak ditiup matanya nih loh. Ditiup muka saya tadi. Nang. Astagfirullah. Wah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Berarti ini sebuah respon yang kurang baik nih. Mungkin belum saatnya kita terlalu memaksa. Udah hati-hati dulu yuk. Di sini banyak ini nih. Banyak apa namanya ini? Wah. Bekas dawegan di sini. Dan juga ada sisir. Dan juga ada cermin kaca nih. Tandanya dan maksudnya apa? Nah, ini sisir dulu. Sisir, ini sir itu rahasia. Rahasia kita harus membedah sebuah rahasia yang tersembunyi, ya. Yuk, rahasianya Tuhan. Dan cermin alam semesta ini mengikuti pencerminan hatimu. Makanya jangan selalu setel gembrungsung, jangan selalu setel kenceng mengeluh menjadi suluk. Yuk kita selalu menyetel rasa senang, rasa bersyukur, rasa bahagia supaya realita di luar itu akan betul-betul terwujud. Gitu maksudnya, nyata sesuai cerminan hatimu. Tuh ya. Jadi anggapan yang positif. Ya iya, itulah sebuah teka-tekinya. Ini apa lagi ini? Oh bukan. Nah ini degan. Degan itu kelapa muda namanya, degan itu legan itu legowo. Kita harus selalu mengiyakan, merasakan sensasi legowo tenang, rasakan nikmatnya. Alhamdulillah plong rasanya gitu loh. Lepaskan semua penatnya, beban hati itu lepaskan. Loh, jadi enteng. Itu ya. Yuk. Assalamualaikum. Mana nih ruangannya? Oh, ke sana tuh. Ke sana. Yuk. Angker banget ini. Lah ini apa itu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bah, hah? Tadi bener-bener di sini ada kan, di kamera ada? Apakah cuma halusinasi kita?
halusinasi kok ada ini ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bah, semua apakah menjadi batu gitu? Nih. Sudahlah yuk. Apa tuh hitam-hitam? Mana? Mana? Harta karun. Wah, jangan-jangan tadi. Oh, ini tempat pertapaan ini. Nih. Mungkin itu bekas apanya ini? Cemek. Apa? Itu apa namanya ini? Nih, tiker. Tikernya orang bertapa di sini, tapi ini kosong. Assalamualaikum. Nggak tahu ini. Aduh, ini lunyu. Aduh. Takut ada ular. Assalamualaikum. Oh, berarti ini ruangan khusus ini nih. Ada ruangan ke sana itu mungkin tuh. Kayaknya sih itu apa namanya nih? Ruangannya tadi itu mungkin di sana. Percaya nggak kira-kiranya? Biasanya sih iya ya. Ya iya, tapi itu ke sana tuh. Kita nggak bisa mungkin ke sana. Nggak muat. Nggak muat. Di sini sudah merinding di sini nih. Assalamualaikum. Apakah ini ruangan juga ini? Berarti ini di sana itu mungkin juga ada ruangan khusus kamarnya nih. Dari ininya apa? Bentuk ini seperti tirai ini kan? Nah iya, seperti tirai. Berarti ini ranjangnya di sini nih. Tempat tidurnya si ratunya tadi. Tuh, bagus banget kan? Iya. Apa kita bisa ke sana bisa enggak? Tuh, bisa apa enggak ini ya? Ntar dulu, saya cek dulu nih. Sepertinya. Iya. Hah? Coba dulu. Ntar dulu nih. Wow. Beneran ranjangnya nih. Ih. Di sini luas. Luas ini ya. Luas nih. Wow, keren sekali nih. Kalau gitu Heeh. masuk aja nih Masuk ya. aja. Yuk sini. Wow. Luar biasa ini. Ranjang. Assalamualaikum. Punten. Wow. Wow. Di sini luas banget. Luas ini ya. Luas banget. Wow. Berarti ini benar-benar di ruangannya ini. Iya. Masuk lagi. Masuk lagi. Punten. Ini nih ranjangnya. Apa? Itu. Ya. Ya ampun. Itu banyak banget. Coba, lihat dulu kamera coba. Itu yang mirip itu ada banyak banget ini nih. Astagfirullahaladzim. Yang ketekap kamera berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Nyai. Saya bicara sama siapa ini? Banyak kembar semuanya ini. Ya ampun. Banyak banget. Mbah. Kok diem-diem semuanya? Assalamualaikum. Kita deteksi dulu. Kita harus bicara sama yang mana. Karena ini semuanya sama nih. Dari sini ke sini semua berjejeran nih. Hampir sama. Tapi kita yang mana titiknya? Assalamualaikum. Mbah. Punten. Tapi ini yang bercahaya ini nih. Berarti ini yang baik. Ini sebagai ratunya ini nih. Assalamualaikum, Nyai. Punten. Belum juga respon. Mungkin kita betul-betul harus menata diri dulu supaya kita betul-betul sinkron, tersambung batin kita kepada beliau ini. Assalamualaikum, punten, Nyai. Suaranya lembut banget. Suaranya manusia ini. Maaf. Boleh saya berbicara sebentar, Nyai? Maaf. Iya. Iya, alhamdulillah. Perkenalkan saya Tarto. Tarto, saya dari Cilacap, Nyai. Iya. Saya di Cilacap dan saya bersama 2 teman saya, ada Yono, ada Mamat. Dalam
ke gua ini tujuannya kami dalam perjalanan dzikir jalan sekaligus mengkaji dari sesuatu yang samar-samar yang disampaikan orang. Nggih. Bukan, Mbah, Nyai, maaf. Kami bukan utusan siapa-siapa, kami murni atas kehendak sendiri, yaitu tadi untuk mencari tahu gitu. Iya. Iya. Nggih. Saya disuruh ke sana. Disuruh ke sana. Takut sedikit. Tapi ya boleh Pak Nyai, lewat mana sih? Maaf, sebentar. Lewat sini bisa nggak? Alhamdulillah. Iya. Iya. Iya Nyai. Maaf ya di sini ya. Nggih. 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 Gini, maaf. Saya sekedar bertanya bila mana nanti pertanyaan kami ataupun ucapan kami itu menyakiti ataupun kurang pas, kami mohon maaf. Nggih. Jadi banyak orang yang datang ke gua sini, yaitu katanya minta pesugihan sama apa itu namanya, siluman, maaf. Ya, ratu siluman. Iya. Enggak, kami bukan untuk mencari pesugihan, tetapi kami justru ingin mengkaji bagaimanakah prosesnya pesugihan itu. Apakah diizinkan kami untuk cari tahu maksudnya itu bagaimana? Apakah dikasih uang sama Nyai Ratu? Atau kasih emas? Atau kasih harta? Itu bagaimana Nyai? Maaf. Iya. Nggih. Katanya jangan terburu-buru. Kita nggak boleh terburu-buru. Maksudnya terburu-buru gimana Nyai? Nggih. Nggih. Oh, baik-baik. Kita disuruh tenang dulu. Katanya disuruh kendorkan dulu seluruh urat-urat pikiran, urat-urat segala urat dalam diri kita dikendorkan dulu. Lalu kita dengarkan apa yang beliau sampaikan nanti. Nggih Nyai. Berarti semua kalau orangnya yang paham gitu. Iya. Nggih. Nggih. Baik Nyai. Berarti ini teman-teman, orang-orang yang berhasil sukses ketika meminta pesugihan di sini bukan diberi harta, diberi emas, diberi uang ataupun kekayaan yang lainnya, tapi tergantung daripada pancaran batin orang yang datang ke sini. Di sini hanya memberikan arahan saja, diberikan kompas ataupun petunjuk, telunjuk, dikasih telunjuk ke sana arahnya. Nah, artinya beliau ini Nyai ini memberikan caranya, metodenya gitu. Jadi tidak dikasih oleh jenengan Nyai nggih. Kalau begitu gini, itu metodenya seperti apa biar kami lebih tahu maksudnya Mbah, biar tidak penasaran. Nggih. Moro pripun? Nggih. Nggih. Oh, berarti ini sebuah bahasa teka-teki gitu. Luar biasa. Nggih. Ini teman-teman, katanya tadi sebuah peribahasanya adalah moro. Moro itu merek Gusti. Dan kita bisa hidup jangan terjebak kepada sifat angkara murka. Tadi sifat siluman itu adalah dalam diri kita. Siluman itu
Kita yang menjadi siluman, kita terjebak pada sifat itu. Kalau kita terjebak pada sifat siluman, maka tidak akan pernah bisa berhasil. Menjadilah manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu yang penuh rasa syukur, yang manusia katanya diciptakan paling sempurna, tetapi tidak pernah merasakan menjadi manusia. Untuk selaras dengan kehendak Tuhan, untuk selalu bersyukur, karena sejatinya manusia sudah diberikan kecukupan. Kecukupan, tetapi selama ini kita memblokir rezeki yang ada, memblokir sesuatu yang diberikan dengan anggapan prasangka susah, prasangka sulit. Maka Nyai ini memberikan arahan kepada kita, contohnya tadi kompas batin kita diarahkan. Kompas batin seperti ini caranya, diberikan petunjuk yang betul-betul, yaitu kita harus balik arah. Karena arah kita selama ini tertanam yang kita selalu miskin, selalu kekurangan, sehingga terjebak pada diri yang kekurangan, bukan diri yang kecukupan. Kita berputar-putar di zona kekurangan terus selamanya. Karena ini program lama, kita mau nggak mau harus balik arah katanya. Oke, berarti ini adalah jenengan memberikan sebuah kompas batin supaya selaras dan paham, maka Tuhan bisa memberikan rezeki dari arah yang tak terduga, yang dari mana saja ketika kita mengizinkan gitu ya, nggih. 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 Baik. Nggih, baik. Ini ya teman-teman ya. Ternyata kita pun terjebak tadi ya. Kita terjebak pada orang yang menggiring kita, menggiring bahwasanya di sini ada siluman, 100 siluman yang katanya jahat, yang minta tumbal dan sebagainya, padahal tidak. Justru mengarahkan kita menjadi manusia seutuhnya. Jangan sampai terjebak pada sifat buruk setan, sifat buruk yang menguasai kita. Kita harus bisa menjadi kendali, menjadi ratunya kita. Menjadi ratu yaitu kendalikan semua piranti-piranti dalam diri kita, ya, baik itu pikiran, perasaan, emosi, dan seluruhnya. Kitalah yang memimpin. Kitalah yang menjadi ratunya kita, ratu. Memimpin mereka supaya selaras searah. Jangan sampai kita yang dipimpin oleh mereka, dipimpin oleh pikiran, dipimpin oleh ego. Kita nanti terjebak pada kegemerlungsungan hidup selalu menjadi suluh, hidup selalu sengsara. Maka jangan sampai seperti itu, teman-teman ya. Ini bahasa teka-teki, mudah-mudahan kalian bisa memahami ini. Nggih. Nggih, Nyai. Nggih. 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 Nggih, baik. Baik ya, insya Allah saya akan mencoba untuk bisa memahami sebuah kalimat jenengan yang betul-betul sejatinya adalah sebuah kompas batin, dan jenengan memberikan petunjuk buat kami sehingga kami menjadi sadar. Berarti teman-teman, dari keadaan yang seperti ini, adanya rasa takut adalah sebuah simbol ya, sebuah simbol kita mau nggak mau harus berdamai dulu dengan semua rasa ini. Rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was kita harus hilangkan, lepaskan, jangan sampai terjebak di situ. Dan masih banyak arti yang lebih dalam. Ya, sebagai ratunya kita harus bisa memimpin. Memimpin memimpin ego, memimpin pikiran, memimpin perasaan, memikir dan lain sebagainya. Kita harus bisa menjadi ratunya itu sendiri supaya selaras searah dan memberikan sebuah arah yang kebahagiaan hidup. Nggih, baik Nyai. Nggih. Kita nggak boleh lama-lama. Nggih, kalau begitu kami mohon pamit nggih, pangapunten nggih. Assalamualaikum. Rahayu, nggih. Bah. Tapi tadi kalimat terakhir dia untuk ambil ini gitu. Ambil ini. Iya, maksudnya Apa yang diambil? nggak tahu. Tadi dulu. Apa ini nih? Ini nih. Nyala di sini. Nih. Seperti ini keadaannya. Nggak tahu ini. Kendi. Kendi. Heeh.
Apa tuh? Curang. Copot ntar dulu. Oh, berarti ini nih ada isinya nih. Ini tutupnya. Ini katanya bukan jimat katanya untuk pengeling-eling kita ya. Jadi ini ada mustika dalamnya. Coba warnanya apa sih? Hijau apa ini ya? Merah. Oh, merah ini ya? Merah. Oh, iya ya. Tuh, Subhanallah. luar biasa. Biasa nih ya. Ini kendi supaya kita bisa mengendalikan diri dan bisa mengendalikan seluruh emosi, mengendalikan batin, mengendalikan pikiran. Kita adalah kesadaran. Kesadaran yang memimpin mereka sehingga selaras dan hidup kita akan berlimpah, hidup makmur, jibar-jibur, dan insya Allah bisa terkabul apa yang kita inginkan. Jadi tentunya ini semua dari Tuhan, bukan dari beliau, ini hanya sebagai pengeling-eling saja. Yuk. Subhanallah. Wow. Namanya siapa tadi ya? Enggak tanya nama sayanya. Ayo kita pulang. Yuk. Lewat mana tadi lupa saya. Kalau kita diculik siluman, nggak bisa pulang ini ya. Iya. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.